Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, kehidupan manusia tidak hanya terdiri dari aspek lahiriah semata, tetapi juga mencakup dimensi batiniah dan spiritual. Keberadaan jin, sihir, dan energi gaib bukanlah sesuatu yang asing dalam khazanah Islam, karena Al-Quran dan hadis telah menyebutkannya secara eksplisit. Sihir merupakan salah satu bentuk serangan gaib yang berbahaya karena dapat merusak jasmani, akal, dan ruhani seseorang, bahkan juga lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, mengenali tanda-tanda gangguan sihir di rumah menjadi hal penting agar bisa segera diatasi secara syar'i dan tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Rumah yang seharusnya menjadi tempat bernaung, tenang, dan penuh keberkahan bisa berubah menjadi sumber keresahan jika terdapat gangguan gaib seperti santet dan sihir. Rasulullah SAW bersabda bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan, dan rumah yang dihuni oleh makhluk halus dapat menimbulkan ketidaknyamanan secara spiritual dan emosional. Dalam sudut pandang para ulama sufi, suasana rumah sangat mencerminkan kualitas spiritual penghuninya, dan gangguan seperti santet biasanya datang karena lemahnya penjagaan ruhani terhadap diri dan lingkungan. Di video kali ini, kita akan membahas 10 tanda atau ciri yang bisa menjadi bahwa sebuah rumah sedang terkena gangguan sihir atau santet berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi SAW, serta pandangan para ulama. Dengan memahami tanda-tanda ini, umat Islam dapat lebih waspada, meningkatkan kualitas ibadah, dan mengambil langkah perlindungan sesuai ajaran syariat, agar rumah mereka kembali menjadi tempat yang tenteram, bersih dari segala bentuk gangguan gaib, serta dilimpahi rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kehadiran aura negatif di rumah. Dalam konteks spiritualitas Islam, kehadiran aura negatif bukan sekadar perasaan subjektif, melainkan kondisi ruhani yang diakibatkan oleh lemahnya keberkahan dan dominasi energi negatif. Aura negatif biasanya terasa melalui suasana rumah yang berat, sering membuat penghuni mudah lelah, malas beribadah, atau bahkan sering diliputi rasa gelisah tanpa sebab. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa berpaling dari pengingatku, zikir dan Al-Quran, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta." Quran Surat Toha ayat 124. Ayat ini menandakan bahwa berpaling dari cahaya ilahi akan mendatangkan kegelapan dan tekanan hidup, termasuk secara spiritual. Ulama sufi seperti Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa rumah adalah cermin hati penghuninya. Ketika hati penuh zikir dan kebaikan, rumah akan dipenuhi cahaya, nur. Sebaliknya jika hati kosong dari ibadah, maka rumah akan menjadi sarang energi negatif dan makhluk halus. Dalam kitab-kitab sufi, mereka menggambarkan aura negatif sebagai hawashi zulmaniyah, tekanan gelap yang datang dari makhluk gaib yang tidak suka pada cahaya ketauhidan. Oleh karena itu, rumah yang sering ditinggalkan dalam keadaan kosong, tidak dibacakan Al-Quran, atau digunakan untuk maksiat, sangat rawan terselimuti aura negatif. Pencegahan aura negatif dapat dilakukan dengan cara menjaga konsistensi ibadah dalam rumah. Membaca Al-Quran setiap hari, khususnya surat Al-Baqarah, sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan.
Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, zikir pagi dan petang, membaca ayat kursi sebelum tidur, dan menghindari pertengkaran atau perbuatan buruk dalam rumah akan menghilangkan aura negatif secara perlahan. Semakin banyak cahaya ruhani yang dimasukkan ke dalam rumah, semakin tidak nyaman makhluk gaib untuk tinggal di dalamnya. 2. Kegelapan dan kesuraman dalam rumah. Kegelapan dan kesuraman dalam rumah tidak hanya dalam arti fisik, tetapi lebih kepada suasana batiniah yang membuat rumah terasa suram dan tidak memberikan ketenangan bagi penghuninya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan batin orang-orang yang jauh dari petunjuk sebagai hidup dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Quran Surat An-Nur ayat 40. Dalam konteks rumah tangga, kegelapan ini muncul ketika rumah jauh dari rahmat Allah, tidak dijaga dari maksiat, dan tidak diberi asupan spiritual seperti Al-Quran, zikir, dan ibadah berjamaah. Rumah yang hanya diisi dengan televisi, musik yang melalaikan, atau amarah dan keluhan cenderung membawa kegelapan ruhani yang menyelubungi. Pandangan ulama sufi memperkuat bahwa rumah adalah wadah energi spiritual. Ketika rumah tidak menjadi tempat tafakur, ibadah, dan mahabbah, cinta kepada Allah, maka rumah akan menjadi hampa seperti jasad tanpa ruh. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa cahaya spiritual, An-Nur al-Ilahi, hanya turun pada tempat yang bersih dan dihuni oleh hati yang tenang. Rumah yang dihuni oleh amarah, kedengkian, dan kezaliman akan diselimuti kabut hitam ruhani, zulmah ruhaniyah, yang mengundang makhluk halus berdatangan dan menetap. Para wali Allah sering menekankan pentingnya menjaga rumah seperti menjaga jiwa, dibersihkan, dihias dengan ibadah, dan ditaburi keikhlasan. Untuk menangkal kegelapan rumah, Nabi Muhammad SAW memberi teladan agar rumah dijadikan tempat ibadah, bukan sekadar tempat tinggal. Dalam hadis disebutkan, jadikan sebagian solat kalian di rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rumah yang terang secara spiritual akan mencerminkan kebahagiaan dan keharmonisan para penghuninya. Maka, menyalakan lampu di malam hari, membuka jendela di pagi hari, serta membacakan ayat suci dan doa di tiap sudut rumah adalah bentuk sunnah yang memperkuat energi positif dan mengusir kegelapan batin. 3. Terjadinya konflik dan pertengkaran yang sering di rumah. Pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga tanpa alasan jelas merupakan tanda bahwa rumah tersebut mungkin terkena pengaruh negatif seperti sihir pemisah atau hasad. Dalam Al-Quran, sihir disebutkan bisa memisahkan antara suami dan istri. Lalu mereka mempelajari sihir yang dengan itu mereka bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Ayat ini menunjukkan bahwa sihir memang dapat menimbulkan perpecahan, kekacauan, dan ketidakharmonisan dalam hubungan sosial, termasuk dalam keluarga. Jika konflik terjadi terus-menerus padahal masalahnya kecil dan masing-masing pihak mudah tersulut emosi, bisa jadi itu pertanda adanya gangguan gaib. Pandangan ulama sufi melihat bahwa emosi negatif seperti marah, benci, dan iri hati adalah pintu masuk bagi setan dan jin. Jika rumah menjadi sarang emosi negatif ini, maka setan akan senang tinggal di sana dan membisikkan hal-hal buruk. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa setan senang merusak hubungan keluarga karena di sanalah fondasi masyarakat terbentuk. Maka tak heran jika rumah tangga yang tidak dijaga dengan ibadah dan komunikasi yang baik akan lebih mudah digoyahkan oleh sihir pemecah, at-tafriq. Cara mencegah dan mengobati konflik yang disebabkan oleh sihir adalah dengan memperbanyak membaca doa pelindung dan ruqyah, serta memperkuat komunikasi dan empati dalam rumah tangga. Suami istri dianjurkan saling mendoakan, sholat berjamaah, dan membaca doa bersama, karena rumah yang penuh doa dan kerja sama spiritual sangat sulit dimasuki oleh energi negatif. Menjaga kesabaran dan menghindari amarah adalah langkah awal yang penting, karena dalam hadis disebutkan, marah adalah dari setan, dan setan diciptakan dari api, maka padamkanlah dengan wudu.
Hadis riwayat Ahmad. 4. Adanya serangan penyakit yang tidak biasa atau sulit disembuhkan. Salah satu dampak nyata dari sihir dan santet dalam Islam adalah gangguan kesehatan fisik yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Banyak orang yang terkena sihir mengeluhkan rasa sakit di bagian tubuh tertentu, kepala terasa berat, susah tidur, atau merasa seperti ditusuk dari dalam, namun setelah diperiksa oleh dokter, hasilnya normal. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah terkena sihir oleh Labid bin Al-Asham, sehingga beliau merasa melakukan sesuatu padahal belum melakukannya. Ini menunjukkan bahwa sihir bisa mempengaruhi persepsi, fisik, bahkan kemampuan mental seseorang. Menurut ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Za'ad al-Ma'ad, penyakit akibat sihir bersifat spiritual dan membutuhkan pengobatan ruhani, bukan semata-mata pengobatan medis. Para sufi juga menekankan bahwa tubuh manusia memiliki lapisan energi, ruh dan kolbi, yang jika diserang oleh sihir, bisa melemahkan imunitas spiritual dan fisik sekaligus. Dalam beberapa kasus, mereka menyarankan penggunaan air ruqyah yang dibacakan ayat-ayat tertentu, seperti Quran Surat Al-Falaq, Quran Surat An-Nas, dan Quran Surat Al-Baqarah, untuk diminum dan dimandikan secara rutin. Dalam menghadapi serangan penyakit tak biasa ini, pendekatan yang paling tepat adalah menggabungkan pengobatan medis dengan pengobatan syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya, maka jika obat itu mengenai penyakit, ia akan sembuh dengan izin Allah." Hadis riwayat Muslim. Namun, jika penyakit disebabkan oleh sihir, maka harus disertai dengan ruqyah, doa, dan penguatan akidah. Hindari bergantung kepada dukun atau paranormal yang menggunakan jin dan amalan syirik, karena hal tersebut justru memperparah kerusakan spiritual. Kembali kepada Al-Quran sebagai obat dan menjaga wudhu serta sholat adalah langkah utama dalam pemulihan. 5. Perasaan tidak nyaman dan takut tanpa alasan di rumah. Perasaan takut tanpa sebab yang muncul tiba-tiba di dalam rumah merupakan salah satu tanda keberadaan makhluk halus atau energi negatif. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa salah satu bentuk gangguan jin adalah menimbulkan rasa was-was dan ketakutan yang tidak berdasar. Sesungguhnya bisikan itu dari setan agar ia menyedihkan orang-orang beriman. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 10. Bila seseorang merasa tidak tenang, merasa seperti diawasi, atau takut berlebihan terutama saat malam hari tanpa sebab yang logis, itu bisa jadi pengaruh dari jin atau sihir yang bersemayam dalam rumah. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai kekosongan cahaya ruhani di mana ruang dalam rumah tidak memiliki perlindungan spiritual sehingga menjadi tempat nyaman bagi makhluk gaib. Syekh Ibnu Ajibah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa jiwa manusia bisa merasakan kehadiran makhluk halus meski secara kasat mata tidak terlihat. Hati yang bersih dan sensitif akan lebih peka terhadap kehadiran energi gelap ini. Karena itu, tidak heran jika anak-anak atau hewan peliharaan sering kali lebih dulu merasakan gangguan ini sebelum orang dewasa menyadarinya. Untuk mengatasi rasa tidak nyaman ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa amalan, seperti membaca doa sebelum masuk rumah. Juga disarankan membaca zikir pagi dan petang, terutama ayat kursi dan 3 surat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Memasang bacaan Al-Quran dalam rumah secara teratur, menjaga kebersihan fisik dan spiritual rumah, serta menjadikan rumah sebagai tempat sujud dan zikir akan menenangkan jiwa dan mengusir gangguan ketakutan tanpa alasan yang nyata. 6. Bau aneh atau aroma yang tidak sedap di rumah. Bau aneh yang muncul tiba-tiba dan tidak diketahui sumbernya bisa menjadi pertanda adanya gangguan gaib seperti jin atau sihir. Dalam ajaran Islam, makhluk halus seperti jin memiliki dunia yang berbeda dan terkadang menampakkan keberadaannya melalui tanda-tanda fisik yang tidak lazim, salah satunya bau busuk atau menyengat. Bau ini tidak selalu berasal dari sampah, hewan mati, atau sisa makanan, melainkan muncul secara tiba-tiba dan terkadang hilang begitu saja.
Para ulama menjelaskan bahwa jin yang bersemayam dalam suatu tempat dapat meninggalkan jejak berupa aroma tertentu. Dalam beberapa riwayat kisah para salaf, makhluk gaib digambarkan memiliki bau menyengat seperti belerang, darah, atau bangkai, yang menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap kebersihan dan cahaya spiritual. Para sufi memaknai bau aneh sebagai salah satu bentuk peringatan spiritual. Dalam beberapa tradisi sufi, terutama dalam tarekat-tarekat yang fokus pada pembersihan ruhani, bau busuk kerap dihubungkan dengan energi najis yang muncul akibat dosa atau maksiat yang dilakukan secara terus-menerus di dalam rumah. Rumah yang dijadikan tempat berkata kotor, berdusta, berselisih, atau tempat berlangsungnya kemaksiatan akan kehilangan keberkahan dan bisa menjadi tempat tinggal jin atau setan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Gaib menekankan bahwa rumah yang bersih secara ruhani akan memancarkan aroma ilahi yang menenangkan, sementara yang kotor akan memancarkan energi negatif termasuk bau tidak sedap. Solusi untuk mengatasi gangguan semacam ini adalah dengan memperbanyak zikir dan membersihkan rumah, baik secara fisik maupun spiritual. Gunakan air ruqyah untuk mengepel lantai, menyemprotkan ke sudut-sudut rumah, serta membaca Al-Quran seperti surat Al-Baqarah secara rutin. Selain itu, menghidupkan rumah dengan sholat berjamaah, memperdengarkan murattal Al-Quran, dan memanjatkan doa serta shalawat akan menciptakan atmosfer positif yang dibenci oleh jin dan setan. Kebersihan lahiriah harus diiringi dengan kebersihan batiniah. Oleh karena itu, penting menjaga rumah dari segala bentuk kemaksiatan serta menjadikan rumah sebagai tempat bersujud dan mengingat Allah. 7. Keberadaan benda aneh atau sihir di rumah. Menemukan benda asing atau aneh di dalam rumah yang tidak diketahui asal-usulnya, seperti tali yang diikat-ikat, boneka dengan paku, kertas bertuliskan simbol tak dikenal, atau benda kecil yang dikubur di tanah atau di atas atap, bisa menjadi tanda adanya sihir yang ditanamkan. Dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana tukang sihir menggunakan alat bantu fisik untuk mempengaruhi korban, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Dalam sejarah Islam, jimat dan benda sihir semacam ini dikenal sebagai tamimah atau ruko, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas melarang penggunaannya karena termasuk dalam praktik syirik. Menurut pandangan ulama dan para ahli ruqyah syariah, benda-benda sihir ini digunakan sebagai media untuk menghubungkan jin dengan targetnya. Jin yang diperintahkan oleh tukang sihir akan bersemayam dalam rumah atau dalam tubuh korban dengan menggunakan benda tersebut sebagai titik pusat energi. Para ulama sufi menambahkan bahwa keberadaan benda tersebut ibarat pintu spiritual yang mengundang jin jahat untuk menetap dan menebarkan pengaruh negatif. Oleh karena itu, para ahli tarekat menyarankan agar setiap rumah diperiksa secara berkala, terutama di tempat-tempat tersembunyi seperti kolong tempat tidur, lubang tanah, sudut plafon, dan sekitar pagar rumah. Jika ditemukan benda mencurigakan, jangan panik, namun jangan pula dibiarkan. Cara syar'i dalam menanganinya adalah dengan memusnahkannya setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah, seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 102, Al-Falaq, An-Naas, dan ayat kursi. Jangan membakar benda itu sebelum ruqyah dilakukan, karena bisa membahayakan jika jin masih bersemayam di dalamnya. Dianjurkan untuk meminta bantuan ustaz ruqyah yang terpercaya untuk memastikan penanganan secara benar. Perlu diingat, menghindari jimat dan benda mistik adalah bentuk ketauhidan yang sejati, karena hanya kepada Allah tempat bergantung dan meminta perlindungan. 8. Ketika binatang peliharaan atau hewan liar menghindari rumah. Dalam banyak kasus, hewan seperti kucing, anjing, burung, bahkan serangga tertentu memiliki kepekaan terhadap kehadiran makhluk gaib atau energi spiritual yang tidak normal. Jika rumah Anda biasanya sering dikunjungi hewan-hewan tertentu, lalu tiba-tiba mereka menghindar tanpa sebab yang logis, ini bisa menjadi pertanda adanya gangguan energi negatif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam hadis bahwa anjing dan keledai dapat melihat setan.
Ini memperkuat keyakinan bahwa hewan memiliki kemampuan alami untuk mendeteksi kehadiran makhluk halus, termasuk jin yang menempati atau mengganggu rumah. Dalam pandangan ulama Sufi, terutama yang mengamalkan ilmu batin dan ketajaman hati, binatang dianggap sebagai makhluk yang memiliki keterkaitan erat dengan dimensi ruhani. Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi mencatat banyak kisah tentang hewan yang bertingkah aneh ketika ada kehadiran jin atau roh gentayangan. Misalnya, burung yang tidak mau hinggap di atap rumah, kucing yang tidak mau masuk meski sebelumnya sering, atau ayam yang sering berkokok malam hari di waktu yang tidak biasa. Dalam dunia tarekat, ini bukan hal aneh, karena hewan dinilai lebih fitrah dan tidak terpengaruh hawa nafsu, sehingga lebih peka terhadap keberadaan makhluk selain manusia. Jika fenomena ini terjadi, disarankan untuk melakukan pembersihan spiritual terhadap rumah. Ruqyah rumah, pembacaan surat Al-Baqarah, serta sholat dan zikir berjamaah dalam rumah akan mengusir energi negatif yang membuat hewan-hewan enggan masuk. Jangan abaikan tanda-tanda ini, apalagi jika disertai dengan tanda lain seperti mimpi buruk atau bau aneh. Rumah yang penuh zikir dan syukur akan memancarkan aura yang menarik bagi makhluk ciptaan Allah yang bersih, termasuk hewan. Sebaliknya, rumah yang gelap dan penuh gangguan akan dijauhi oleh mereka karena merasa tidak nyaman secara alami. 9. Kerusakan yang tidak lazim pada bangunan atau peralatan di rumah. Kerusakan fisik pada rumah atau barang-barang di dalamnya yang terjadi tanpa sebab logis bisa menjadi salah satu pertanda adanya gangguan sihir atau keberadaan makhluk halus. Misalnya, lampu yang sering mati padahal baru diganti, peralatan elektronik sering rusak tanpa sebab teknis, retakan tiba-tiba muncul di dinding atau lantai, atau pipa bocor padahal baru diperbaiki. Dalam banyak kasus ruqyah rumah, fenomena ini sering ditemukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa rumah yang tidak dibacakan zikir akan dihuni oleh setan dan mereka bisa mengganggu secara fisik maupun batin. Hadis riwayat Muslim. Gangguan ini bisa berdampak pada benda mati karena jin dapat memanipulasi materi melalui kekuatan gaib yang mereka miliki. Dalam ilmu tasawuf, kerusakan ini dijelaskan sebagai efek dari ketidakseimbangan spiritual dalam rumah tersebut. Para sufi menjelaskan bahwa rumah yang memiliki celah spiritual, yakni tidak dijaga oleh zikir dan ibadah, mudah disusupi energi destruktif yang dapat mempengaruhi struktur fisik. Bahkan dalam beberapa kisah para wali, jin mampu memindahkan barang, menghancurkan perabot, atau membuat seseorang merasa seperti ada yang menjatuhkan barang secara misterius. Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani mencatat pengalaman spiritual tentang rumah-rumah yang roboh akibat kutukan atau sihir yang disengaja. Untuk menghadapi masalah ini, tidak cukup hanya memperbaiki fisik rumah. Harus diiringi dengan ruqyah dan penguatan spiritual. Gunakan air ruqyah untuk disiram di tempat-tempat yang rusak, bacakan ayat kursi di setiap sudut rumah, dan hidupkan rumah dengan bacaan Al-Quran serta aktivitas ibadah. Jika gangguan terus terjadi, lakukan sholat hajat dan minta perlindungan kepada Allah agar rumah dilindungi dari segala bentuk sihir dan jin. Sering-seringlah memohon kepada Allah dengan doa-doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur, agar rumah menjadi tempat yang diberkahi dan dijaga dari kerusakan yang tidak masuk akal. 10. Mimpi buruk atau pengalaman gaib yang mengerikan. Mimpi buruk yang datang terus-menerus, terutama yang berulang dengan tema menakutkan seperti dikejar, dicekik, jatuh dari ketinggian, melihat makhluk hitam, atau berada di tempat gelap, adalah salah satu tanda paling umum dari gangguan jin dan sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi buruk itu berasal dari setan. Jika salah seorang dari kalian melihat mimpi yang tidak disukai, hendaklah ia meludah ke kiri 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah, lalu jangan menceritakannya kepada siapapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mimpi adalah salah satu pintu komunikasi antara ruh manusia dan dunia gaib, maka jika mimpi buruk datang berkali-kali, perlu waspada terhadap kemungkinan adanya pengaruh sihir atau gangguan jin. Dalam pandangan para sufi,
Khususnya dalam ilmu tafsir mimpi, mimpi bisa menjadi pesan atau peringatan dari alam ruhani. Mimpi buruk yang tidak biasa dan menimbulkan rasa takut, lemas, atau trauma setelah bangun tidur bisa menandakan adanya ikatan sihir dalam alam bawah sadar seseorang. Syekh Ahmad Zarruq menjelaskan bahwa jin bisa masuk melalui mimpi untuk menanamkan rasa takut, bahkan dalam beberapa kasus bisa merusak kesehatan mental seseorang jika tidak ditangani. Anak-anak dan wanita biasanya lebih rentan karena tingkat kepekaan spiritual mereka lebih tinggi. Solusi terhadap mimpi buruk bukan hanya dengan membaca doa sebelum tidur, tetapi juga dengan menjaga kebersihan spiritual sepanjang hari. Sebelum tidur, dianjurkan berwudu, membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, serta menyebut nama Allah secara berulang. Jika mimpi buruk terus berulang, perlu dilakukan ruqyah syariah dan memperkuat ibadah harian. Jangan meremehkan mimpi buruk yang terus terjadi, karena bisa jadi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan bentuk nyata dari gangguan energi negatif yang membutuhkan pembersihan spiritual rumah dan jiwa secara bersamaan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, gangguan santet dan sihir dalam rumah tangga bukanlah sekadar cerita mistis, melainkan realitas yang diakui oleh syariat Islam melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat, ibadah, dan berkumpulnya keluarga dalam kasih sayang, bisa berubah menjadi tempat penuh keresahan jika tidak dijaga secara spiritual. Oleh karena itu, memahami ciri-ciri keberadaan sihir dan gangguan gaib di rumah menjadi penting agar umat Islam bisa lebih waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan serta penyembuhan secara syar'i, tanpa terjerumus ke dalam praktik syirik atau perdukunan. Melalui penguatan ibadah, zikir, pembacaan Al-Quran, serta menjaga adab dalam rumah, seorang muslim bisa menjadikan rumahnya sebagai benteng yang terlindungi dari segala bentuk energi negatif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi tuntunan bagaimana menjaga ketenangan rumah dengan cara-cara yang sederhana namun sangat ampuh secara spiritual. Semoga materi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak hanya memperhatikan kebersihan fisik rumah, tetapi juga menjaga kebersihan ruhani, agar rumah kita senantiasa dipenuhi keberkahan, rahmat, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.